Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Langsung saja, perkenalkan nama saya Danisma, saya mahasiswa program studi Magister Manajemen Pendidikan dengan NIM P2A224011. Dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan filsafat pendidikan dan agama. Nah, filsafat pendidikan dan agama ini tentu memiliki hubungan yang sangat erat dan juga kompleks. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk pandangan serta nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu makna dan hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Nah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logi. Onto itu artinya ada, dan logi itu artinya ilmu. Jadi, ontologi itu mempelajari tentang keberadaan atau hakikat realitas sesuatu yang ada di dalam idea dengan konsep. Contoh misalnya membuat meja dan kursi. Nah, maka hakikatnya kursi dan meja adalah ada di dalam idea atau di dalam kepala kita sebelum membuat meja dan kursi tersebut. Atau gambaran meja dan kursi itu sudah ada di ide kita atau di dalam kepala kita. Jadi, ontologi ini mempelajari tentang hakikat sesuatu atau keberadaan. Jika kita sederhanakan, ontologi ini berbicara tentang apa? Ketika mengaplikasikan ontologi terhadap sesuatu objek, nah di situ kita akan melakukan pemeriksaan analisis. Apakah sesuatu itu ada atau tidak? Nah, setelah dikaji secara ontologi, itu menghasilkan bahwa keberadaannya memang benar-benar ada. Dan langkah selanjutnya itu kita mengkajinya secara epistemologi. Nah, epistemologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemo dan logi. Epistemo itu artinya pengetahuan, dan logi itu artinya ilmu. Jadi, epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan dalam epistemologi ini juga sesuatu yang dilihat dari sudut pandang, bagaimana itu ada dan bagaimana cara mewujudkannya atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kalau kita aplikasikan dengan konsep meja dan kursi tadi, maka seperti ontologi akan berbicara apa itu kursi dan apa itu meja. Nah, sedangkan epistemologi ini akan berbicara tentang bagaimana membuat kursi dan meja itu. Jadi, setiap tukang itu tentu memiliki metodologinya sendiri atau memiliki caranya sendiri dalam membuat meja dan kursi tersebut. Makanya, dalam epistemologi itu, masing-masing aliran filsafatnya memiliki sumber atau caranya yang berbeda-beda. Baik itu dari aliran rasionalismenya, yaitu pengetahuan yang melalui akal, empirisme, yaitu pengetahuan yang melalui pengalaman, dan juga pragmatisme, yaitu pengetahuan yang melalui praktek. Nah, itu dijadikan sebagai patokan dasar epistemologi dalam karya ilmiah ataupun pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logi. Aksio itu artinya nilai dan logi itu artinya ilmu.
Jadi, aksiologi itu adalah ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaannya. Tadi kita sudah membahas tentang ontologi yang berbicara tentang sesuatu itu ada atau tidak. Sedangkan epistemologi itu berbicara tentang bagaimana sesuatu itu ada. Nah, maka aksiologi ini berbicara tentang nilainya dan manfaatnya apa. Kalau kita aplikasikan ke contoh tadi, maka kita akan berbicara tentang kegunaan kursi dan meja itu. Kalau disederhanakan, sebenarnya dalam satu kata itu, ontologi artinya apa? Sedangkan epistemologi itu bagaimana? Dan aksiologi itu adalah mengapa. Nah, jadi itulah materi yang pertama dan kedua. Adapun materi yang ketiga yaitu tentang pandangan terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini tentu pemerintah telah mengembangkan kebijakan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan juga sesuai dengan Undang-Undang 1945. Adapun kebijakannya yaitu seperti pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan juga kesatuan, dan juga kebijakan yang berfokus pada pembentukan karakter manusia yang baik, dan juga pendidikan yang berfokus pada pembentukan kemampuan dan juga kompetensi. Nah, dan ada juga pendidikan yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan bagi semua. Nah, adapun dalam implementasinya, kebijakan pendidikan di Indonesia tentu masih menghadapi tantangan seperti adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan juga kualitas pendidikan yang masih belum memadai, serta adanya kurangnya sumber daya pendidikan seperti guru dan juga infrastruktur. Nah, ada juga tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Adapun cara untuk mengatasi tantangan tersebut dapat diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, untuk meningkatkan kualitas di Indonesia. Nah, jadi itulah hasil dari ketiga materi yang saya paparkan pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.